Sadaqallahul azim. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, Syekhuna al-Mukarram, sesepuh pondok pesantren, sesepuh majlis taklim, sesepuh madrasah diniyah nu aya di ieu wewengkon. Muga-muga guru-guru urang sehat wal afiat, barokah umurna, langkung manfaat ilmuna, barokah turunanana. Ais pangampi papayung lembur, indung lembur bapakna desa, pangersa bapak lurah miwah kulawargi. Mudah-mudahan aya dina pitulung Allah miwah reng-rengan perangkat kelurahanana, kelurahan eta. Mudah-mudahan ieu lembur sing barokah. Ketua MUI BPD LPM Kalih Karang Taruna, Bapak RW atau RT, mudah-mudahan sadayana para kasepuhan anu hadir aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus tamu uleman anu ti katebihan oge nu caket, bapak-bapak, ibu-ibu anu hempak merbayaksa, teka kantun Mang Udin kaget. Mudah-mudahan dina pangaosanana urang kempel ngariung dicaangan hate urang sadayana, dihaneutan hate urang kabehan. Sanajan ilmu urang teu ngabarakbak, sanajan ilmu ulang henteu naon, henteu mancur, nu penting ruhay. Laras kitu. Ku kituna pidoana kanggo sohibul bait, teruntuk yang punya hajat, keluarga Jembar, Bapak ngaranna geja. Bapak saha? Bapak eta ada ngaranna Bapak Haji, ulah bari nyorongot atuh ngabeja anak-anak. Bapak Haji Nadi miwah Ibu Hajah Nada. Saha? Ibu Siti. Nggos eta cukup. Mudah-mudahan ieu nu hajat sing barokah. Terutama calon panganten Ananda Aa Chandra anu bade ngaakadan, bade ngalaksanakeun ijab qabul sareng wali anjeunana bade diakadan dinten naon? Dinten Sabtu kaping 13. Saya yakin dimulai hari ini dan selanjutnya hati A Chandra itu sudah tak terbendung lagi. Hati A Chandra semuanya bertumpu, apa yang dia lihat maka sejatinya dia melihat Neng Ayu. Betul? Kenapa? Karena saya pun pernah merasakan detik-detik hari bersejarah di mana dua insan bersatu padu dalam bahtera rumah tangga. A Chandra, you must know it. So listen to me, okay? What I talking about? Oh, ngerti henteu? Ih, kudu ngerti. Minimal atuh ece teh apal dog heulaanan. Ih kapan heueuh? Isuk teh aya anjing ngalewat. Anjing, dog. Anjing lelempangan, laladog. Anjing diuk, nagog. Anjing cicing, ngajedog. Salah kita usaha, bale. Bu, kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat. Terutama beliau membawa niat yang lurus. Karena dalam rumah tangga tidak ada yang pintar dan tidak ada yang ahli. Jangan kata beliau yang akan baru mulai,
kita atau beliau yang sudah punya cucu pun masih dalam tahap belajar. Dalam rumah tangga tidak ada orang yang paling ahli dan tidak ada orang yang paling pintar, karena rumah tangga tidak ada sekolahnya. Betul? Maka semua kita taroskeun kapangersa anu parantos yuswana luhureun urang estuning yang namanya rumah tangga itu kita selamanya belajar. Belajar apa? Pertama, belajar sabar. Belajar sabar. Jadi rumah tangga itu belajar sabar. Yang kedua, Chandra, rumah tangga itu adalah institut untuk belajar ikhlas. Belajar ikhlas. Sebab yakin lamun ece teu ikhlas ti baret okene geus hayang menta pepegatan jeung salaki. Betul? Sabaraha kali dikecewakeun ku salaki. Hamere, nek. Nyari salaki. Hamaraha. Tukang hitung. Tapi karena kita belajar ikhlas, kita melupakan kekurangan pasangan hidup, pasangannya. Pasangan, karena tidak ada pasangan sempurna. Hei, Eti, dengekeun heula. Aya Ce Eti, aya. Aya. Si Elah aya Elah. Si Nur aya Nur. Si Desi si Wati segala aya. Geus gandeng Erna geus. Tidak ada pasangan sempurna, betul? Tidak ada. Ulah komo nu teu ngarti agama. Nu ngarti agama ge eta kadang-kadang aya bae pipaseaeun mah. Heuy. Nu ngarti agama ge aya bae pipaseaeun mah nu mawi rumah tangga itu kita belajar ikhlas. Ikhlas untuk apa? Ikhlas ketika kita melihat kekurangan dari pasangan hidup masing. Maka hei Chandra, dengein. Please deh Bo, please deh. Kalau aku lagi ngomong menjedog. Maka Chandra, jangan menuntut pasangan hidupmu terlihat sempurna, karena engkau pun tidak akan pernah mampu sempurna. Engkau pun tidak akan bisa sempurna. Kesempurnaan itu adalah ketika engkau melihat kekurangan pasangan hidupmu, lalu engkau memaafkan dan engkau memakluminya. Dan engkau pun melakukan kesalahan, lalu engkau menyadari dan engkau tidak malu untuk minta maaf kepada istrimu. Itulah kesempurnaan. Sempurna adalah kita kabehan secara keprok mah. Sempurna itu adalah ketika kita mampu saling mengikhlaskan. Bo, cangkel. Udah kesal belum? Cangkel. Sing siremen. Buat boga rasaan meureun. Ini mohon maaf Pak Kiai ya. Saya datang ke sini jauh-jauh dari Ciamis, Maleber, Kecamatan Ciamis, Kelurahan Maleber, Kabupaten Ciamis. Gitu. Jauh-jauh dari sini. Jauh-jauh dari sana ke sini. Siapa atoh nu lain salah atoh. Jauh-jauh dari Ciamis ke sini bukan untuk memberikan ilmu, bukan untuk menceramahi, tapi saya ke sini mau bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, mendapatkan ampunan Allah. Sebab dalam hal ketaatan kita semua sama ingin mendapat pujian orang lain. Dalam hal kebaikan kita semua gatal ingin selalu diperlihatkan kepada orang. Tapi dalam hal keburukan kita semua berpintar-pintar untuk menutupi kesalahan masing-masing. Maka di antara kita tidak ada yang sempurna, yang bicara dan yang mendengarkan, semua kita mencari ampunan Allah. Maka yuk urang kabehan milari ampunan Allah di majlis anu ayeuna disarangan ku guru-guru anu mulia. Mudah-mudahan ieu majlis kalebat majlis nu dihampura ku Allah.
Saya yakin di antara nu ngalewat geus di mana atuh wayah kieu karak datang. Saya yakin di antara yang hadir di sini semua ada orang soleh yang hatinya bersih, tidak pernah suudzon, tidak pernah berburuk sangka, dan hatinya selalu terpaut dengan Allah. Saya yakin, makanya dengan hadirnya orang tersebut mudah-mudahan doa kita diijabah. Dan kebersamaan ini adalah kebersamaan yang penuh dengan barokah. Amin. Bu, Bu, maka tujuan saya ke sini adalah untuk menghibur Bapak Haji Nadi dan Ibu Hajah Siti. Kenapa? Biasana kalau orang punya hajat aya we pi omongeun. Lamun jelema boga hajat leutik leutikna gede ku gedena anggar jadi omong. Mantak hampura bisi bapak ibu nanya ka Pak Haji tuluy teu diwaler teu dijawab hampura nu hajat keur loba pikiran. Betul? Leres? Erek teu loba pikiran kumaha atuh? Mangkaning ieu teh acara saminggu deui mah ayanya. Ai hajat geus mulai ayeuna. Ieu tenda ublug ablag ti ditu nepi ka dieu nguir ka ditu lega sabalen bae. Encan kursi, encan karpet diampar-amparkeun, encan panggung, encan sound system hamada nyuna. Matak munasabah nu hajat loba pikiran tah kuring ka dieu rek ngahibur. Tuh, nah nu boga hajat mudah-mudahan hatena dilegakeun. Rizkina digampilkeun. Segala cita-cita terutama hal yang sudah direncanakan Allah kabulkan. Maka mari kita dorong itu semua dengan membaca sholawat. Siap? Siap baca sholawat siap? Walaupun tadi ibu semua sudah dihibur oleh tim hadroh ya, dan juga tim marawis ya, kan beda ce. Nu kahiji mah marawis, nu kadua mah hadroh atau kasih dahlan etan bieu. Beda alat nage beda tuh kuduna mah hiji deui tagoni kitimpring. Pan beda eta teh tiluanana ge. Heeh, ai tagoni mah geuning crek tak talak tak deng ting deng 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 ting deng 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 ting deng 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 tung tung entung entung tumpak ping ping ngedadatkeun tumpak ping ping ngedadatkeun tumpak ping ping ngedadat tagoni eta mah. Tanyakeun ka Pak Udin, tanyakeun. Nu kadua mah bieu naon? Nu kadua bieu naon? Hadroh. Nu pangheulana naon? Oh marawis tak si eta mah haliwu. Si eta rada haliwu. Prak dong papak dong aya opak aya gemblong aya opak aya gemblong emping ngecu cur. Ta eta nu disana ta. Ayeuna abdi nyandak organ wios disadakeun. Oh tumanya ceuk disada abdi henteu. Oh cenah cek ibu-ibu beh ditu. Nah, ustad cenah ki ruhai, aing ngaji mah ngaji we cenah ulah teh moal organ-organ. Eta teh cenah alatul lahwi cenah binarakaeun moal. Aing moal ka neraka ku kumaha ge. Sanajan nya ka neraka atuh moal aing. Atuh si itu. Aing nu mencetan saha? Si itu. Nu nyanyi saha? Si iya. Aing padu calangap we ya mah. Itu. Aing nu mawana saha? Nu mawa saha? Heeh, nu mawa si eta saha? Nya aing ge ditita nu hajat, berarti lamun ka neraka nu hajat heula. Bo? Siap. Oke, yang bawa HP tolong nyalakan flashnya. Ini nyawa flash entok. Toples mah wadah ranginang sih. Nah ieu flash ieu. Sok, yang bawa HP nyalakan flashnya. Ini panitia kalau memungkinkan matikan saja lampunya.
Kalau tidak memungkinkan nggak usah. Ya. Kecuali panggung. Oh, kalau mau panggung dipoekan beungeut aing teu kadolo. Siap. Yang tidak bawa HP, lambaikan tangannya. Iya, kita ucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sudah Bu? Sudah dinyalakan? Yang HP-nya dinyalakan, angkat Pak, Bu. Iya, angkat. Kade, tong pakai nyorotan beungeut batur. Angkat. Semoga yang menyalakan HP Allah terangi hidupnya. Allah terangi hatinya. Dan Allah berikan keselamatan kepada keluarga dan turunannya. Dunia akhirat. Amin. Minta keluknya. He 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 he. Ha 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 ha. Ho 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 ho. Bisa? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Semua Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, teladan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Yang keras, kurang kompak. Din ada nama fi'il milahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Cangkel. Para mandai HP-na. Bu, betah kene. Upami betah, dugi ka subuh calik di dia. Apaan cenah betah? Jalma hirup kumelendang di alam dunia. Lamun urang ngobrolkeun masalah rumah tangga, saha nu teu hoyong bagja? Leres. Saha nu teu hoyong bagja? Kabeh oge pasti hoyong. Ulah nanya nu boga salaki. Tanya nu teu boga salaki. Rangda aya? Jayanti aya Jayanti?
Janda kaya ditinggal mati? Aya. Mahmud Abbas aya? Mamah muda baru anak satu? Janda KTP aya? Kolot tapi pulen? Janda Hitachi aya? Hidung tapi cihuy? Tanya, pasti hayangan nungaran bagja rumah. Tak komo ieu nu arek beber layar tarik jangkar. Beberkeun layar tarik jangkarna. Berarti bade ngalepas masa lalagasan kana alam laki rabi. Acandra memeh hidup ngalengkah kana sagara rumah tangga. Ari sagara teh lautan anu luas tanpa tepian, maka didinya kusabab hidup erek ka tengah lautan anu luasna luar biasa, hidup sing boga bekal. Sing boga bekal. Maka bekal nu dimaksud adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Teangan bekal, carilah bekal untuk rumah tangga, dan tidak ada bekal yang paling baik kecuali ketakwaan. Jelema moal ujug-ujug bisa takwa, orang tidak mungkin dia ujug-ujug bisa takwa. Itu semua memerlukan cahaya. Cahaya adalah al-ilmu nurun. Cahaya adalah ilmu adalah cahaya. Bo, ibu, tanah nu aya cayan jeung tanah nu eueuh cayan sarua teu? Kalau tanah yang ada airnya dan tanah yang gersang, apakah dipandang sama? Tidak, Rosalinda. Tentu kita akan memilih tanah yang berair, karena tanah yang di situ ada airnya berarti sifat tanah itu subur, betul? Sedangkan tanah yang tidak berair, maka tanah tersebut disifati gersang. Orang kalau tak berilmu sama saja dia tanah tak berair. Bo, ibu, air saja kita butuh, maka tentu saja kita lebih butuh Allah. Kalau air saja kita butuh, tentu saja kita lebih butuh Allah. Dan kita tidak akan pernah menemukan, kita tidak akan pernah memahami kebesaran Allah tanpa ada penghantar yang namanya ilmu. Maka bisa dipastikan Chandra, untuk membuat ketenangan dalam rumah tangga diperlukan ilmu. Maka seorang laki-laki sebelum dia merajut asa dan menaun, sebelum dia merajut asa dan menyusun mimpi, ya, maka hendaklah dia mencari ilmu agar kelak ketika dia berumah tangga sudah siap segala sesuatu. Kenapa? Karena engkau akan berumah tangga dengan orang beda kepala, orang beda lingkungan, beda pola asuh, dan beda pola didik. Maka jangan harap kesempurnaan akan tiba-tiba hadir, jangan harap ketenangan akan tiba-tiba hadir. Semua itu memiliki dan memerlukan proses. Sekali, semua itu memerlukan. Kalau tiba-tiba Chandra memaksa istri untuk sempurna tanpa menunggu proses dan perjuangan, apa bedanya Chandra memaksa kuncup bunga untuk tiba-tiba mekar, indah atau ruksak? Tiba-tiba bunga, kuncup bunga dipaksa untuk mekar, apakah akan terlihat indah atau dia layu sebelum berkembang? Layu sebelum berkembang. Maka saya mohon minta tisu dulu, karena kesang aing ngaracak. Bo, Bo,
lihatlah. Kembang nage eueuh. Bo, jangankan istri, jangankan rumah tangga, bunga pun memerlukan proses. Ketika bunga mekar dengan prosesnya, ketika bunga mekar pada waktunya, maka dia akan terlihat indah dan mempesona. Maka hal pertama yang perlu kita hargai adalah prosesnya, Chandra. Jangan terlalu buru-buru menuntut sempurna atas istrimu. Jangan terlalu buru-buru menuntut soleh atas istrimu. Karena yang perlu dilakukan oleh seorang laki-laki adalah memberi teladan, memberi contoh. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan, laki-laki adalah qawam, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Maka pimpinlah rumah tanggamu dengan kesolehanmu dan dengan ketakwaanmu, terutama dengan akhlakul karimah. Bantuan. Sekali deh. Pimpinlah rumah tangga dengan kesolehan. Kompak sih. Pimpinlah rumah tangga ini dengan kesolehan, dengan keagungan, dengan kesolehan dan akhlakul karimah. Sugan aing jelema didinya. Bo, perhatikan. Kalau seorang laki-laki tidak mampu bersikap tenang, bagaimana istrinya akan bersikap tenang? Leres? Lamun calaki teu bisa hirup tenang, rek kumaha nu nuturkeun. Lamun indung teu katingali tenang, rek kumaha anak tenang. Leres? Maka hidup kita akan terarah dan hidup kita akan merasakan kebahagiaan kalau dimulai dengan kehidupan yang tenang. Makanya kebahagiaan dalam rumah tangga mesti ada 3 komponen. Ada berapa? 3. The first, yang pertama, nyaho teh the first. Oh gitu sepenting. Yang pertama, Chandra, hadirkan sakinah. Apa? Yang kedua, mawaddah. Yang ketiga, warohmah. Maka kita singkat menjadi samara. Naon Bu? Samara. Naon? Samara, sakinah, mawadah dan rohmah. Jadi samara. Saya gawe ngasakan toge teu make samara, ngeunah teu. Saya gawe numis kangkung teu make samara, raos teu. Saya gawe aa nyambal teu make samara, raos teu. Tapi sanajan uyah jeung gula bodas, itu akan terasa gurih-gurih nyoy. Kenapa? Make samara. Maka rumah tangga eueuh samaraan, moal ngeunah jeung moal bagja. Untuk merasakan kebahagiaan, mari kita melihat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Ar-Rum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Wallahu a'lam bimuradih. Wa min ayatihi, dan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqa, bahwa Allah telah menciptakan lakum, untuk kalian semua, min anfusikum, dari jenismu sendiri,
azwajan, pasangan hidupmu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan hidup kita dari jenis kita sendiri adalah sebagian dari tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah. Adanya Allah adalah adanya pasangan hidupmu. Adanya Allah adalah adanya makhluk ciptaan Allah yang lain. Adanya yang membuat meja, kita melihat adanya meja. Apakah mungkin meja ada dengan sendirinya? Apakah mungkin susu ini bisa hadir dengan sendirinya? Tidak, Rosalinda. Tentu ini ada yang membuatnya. Betul? Maka kita lihat sekeliling alam ini, dunia dan isinya, langit dan bumi, langit yang tidak memakai tihang, bumi yang terhampar luas bak permadani, apakah itu tercipta dengan sendirinya? Tidak. Boro-boro dunia bala-bala geh kadar bala-bala kudu aya nu nyieun. Bala-bala. Bala-bala. Nyaon teu? Eta bisa nyieun sorangan atau kudu aya nu nyieun? Bala-bala wae pira kadar bala-bala aya nu nyieun komo alam dunia. Maka dunia dan isinya tentu ada yang membuat dan menciptakannya. Saha? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenalilah Allah dari ciptaannya, bukan memikirkan datnya. Lamun ece mikirkan dat Allah kawas kumaha, ece mikirkan dat Allah di mana keur kumaha, moal ka udag ku pikiran urang, moal ka udag ku naon, ku akal urang. Tapi tingali ku urang ciptaanana, tingali ku urang pada melanana, mana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya geura pan ari ninyo susu mah ya tingali susu mah mimiti gelasna heula, tuluy susuna dikucurkeun, tuluy caina dicicikeun, uyup kumaha. Ngomong sakaya dibedil ku aing. Tuluy cai panasna dicici, geus dicicikeun ku dikudak, sanggeus dikudak disuguhkeun namanya. Betul? Leres? Osok nginum cai kalapa? Osok nginum cai kalapa? Kelapa muda atau kelapa tua? Kelapa muda. Cok tingali, teteh, ibu, bapak meminum air kelapa. Pernahkah engkau berpikir bagaimana Allah menciptakan satu buah kelapa yang kita minum? Sok, dalam kelapa ada di situ komponen yang terkumpul meliputi hiji aya gagangna, nu kadua aya cungapna, nu katilu aya tapasna, nu kaopat aya batokna, nu kalima aya nauna aya daging kalapana, nu kagenep aya nauna aya caina, nu katujuh. Awas dina sajeroning cai Allah nyumputkeun naon? Rasana. Dina sajeroning rasa Allah neundeun deui naon? Terakhir datangna naon? Anu bodas buleud. Tah, naon cenah cek? Cing, udah ku akal kabehan. Kumaha Allah ngasupkeun butuh? Heuy. Allah butuh kumaha? Pak. Mata aing mata hayang nanya ka lalaki. Heuh ce. Deing lalaki monggo ditanya kitu. Ongkoh melong ka aing tapi teu ngajawab. Disebut jelema teu ngajawab. Disebut patung jangan rokok. Aneh. Bo. Oh, Pak, kompak ibu-ibu mah. Bo. Oh, bekah cenah.
Omaehna masa bangsa ning bekah ieu. Atuh awewe lamun luhur handap bekah enggeus. Gitu. Mata kunaon awewe sungutna dua, Pak. Nu luhur tukang nyieunnan dosa, nu handap tukang minta hampura. Sok kakak sanapsu-napsuna ka awewe, dibere nu handap mah pancagur. Tapi daheuhnya semarah-marahnya suami Chandra, semarah-marahnya suami kepada istri, kalau sudah dikasih kacang ngajedog aing can anggeus. Masih ini kenaon? Lalaki siang malam banting tulang, tulang dibanting-bantingin. Melaan naon? Melaan? Matak lalaki usaha but-but bungbang lamun saminggu teu magih kacang. Lieur. Tapi lamun loba teh ngadahar kacang, mencret. Asam ur. Sekedap Pak Kiai, sekedapnya. Sekedap. Ya lamun jeung ibu-ibu ngaji serius atau enggas. Lamun ngaji jeung ibu-ibu dina tablik begini, dibawa ngaji serius udah Pak. Hiji kiih. Hiji hayang kiih. Tapi kiihna diimah teu balik deui. Bo, yuk tingali kana kalapa. Allah nyiptakeun kalapa, dina kalapa aya tapaskeun gagang mah simpan heula. Aya tapas, aya batok, aya daging, aya cai, aya naon tadi teh? Aya rasa. Naon terakhir? Butuh. Butul. Oh, aya butul. Oh. Li Banten mah ngaranna bandros. Aya bandrosan. Tah. Maka diudag ku akal urang kumaha Allah nyiptakeun kalapa. Itu adalah kekuasaan seperti halnya Allah menciptakan manusia. Bo. Seperti halnya Allah menciptakan, kata Allah dalam Al-Qur'an, huwallazi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah zat yang telah menciptakanmu dari keadaan lemah. Lemah bagaimana? Tingali jelema saking lemahna. Yuk tingali Pak, Bo. Jelema saking lemahna, dia diciptakan dari sel sperma. Tingali saking lemahna diciptakan dari sel sperma, kemudian menyatu dengan sel ovum. Dengan sel ovum, sel telur. Naon cenah ce? Biasa we biurna. Kemudian setelah itu dia menjadi daging. Setelah itu menjadi getih kimpel. Naon cenah, Bo? Jadi getih kimpel, alaqah. Kemudian menjadi mudghah, jadi daging kimpel. Melekat pada rahim seorang ibu, munasabah eta ece menang 2 bulan ongklok-ongklokan. Betul? Sebab di jero rahimna aya daging yang melekat yang menghisap setiap nutrisi yang dimakan oleh ibu. Dalam keadaan 40 hari Allah rubah dari sesuatu yang lemah, kemudian Allah memberikan kekuatan menjadi janin, menjadi janin. Tina nutfah jadi alaqah, tina alaqah jadi mudghah, tina mudghah jadi janin. Kemudian membesar, kata Allah, huwallazi khalaq, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah dat nu parantos nyiptakeun anjeun kabehan tina kaayaan lemah. Teu setiap nu dikandung salamet. Sakali deui, teu setiap nu dikandung aya nu kaguguran, aya anu mati sebelum lahir.
Itu menunjukkan bahwa kita ini makhluk yang lemah. Hiji. Kemudian setelah lahir hanya bisa menangis. Hayang nyoso ukur cerik. Ngompol oge ukur sebeuh teuing oge cerik. Naon ditingali? Oh, modal. Laras teh. Dibere ieu teu naon, teu cager. Diasuh teu cager. Diengklek-engklek teu cager. Angger eta budak teh ngoer we, ngoer-ngear. Ngear keneh wae. Kumaha cek ece? Geus atuh ulah leweh wae. Kapan nyieun maneh teh hese. Teu isuk teu beurang teu sore. Inu rek digawe ge hese. Biarlah merana. Cagerna kunaon cing? Cagerna kunaon? Ulah susah susu. Cagerna ku nenen. Cagerna kunaon cenah? Ku nenen. Budak ceurik bapakna hudang ti heula. Bisa nyicingkeun? Henteu, anggar dibikeun ka saha? Dibikeun ka indungna. Budak ceurik ti peuting bapakna hudang ti heula. Naon bisa nyicingkeun? Henteu, matak ditoker eta sampean saha? Pamajikan hudang. Cek pamajikan. Anak leweh. Matak lalaki ulah sok jajagoanan hirup. Ulah jajagoanan. Jatuh bisa eta urang nyicingkeun anak ogenan. Lamun teu dibantuan ku pamajikan rungsing hirup urang Pak. Moal kaburu napakah acan. Moal kaburu usaha acan. Moal kaburu kuli acan. Matak ulah nyapirakeun ka pamajikan teh. Laki-laki sejati dia akan selalu menghargai istrinya. Kenapa? Karena dia akan menganggap ratu di hatinya. Tenang Pak, tenang. Engke sakadeung deui dibobok kok aing sakadeung tenang. Dan wanita yang solehah tentu saja dia akan memprioritaskan suaminya di atas segalanya. Karena bertumpu pada suaminya lah dia akan mendapatkan ridha Allah. Sehebat apapun kiprah dan karirnya di dunia, sebanyak apapun hartamu melebihi harta suami, ingat Bu, karir puncakmu atau puncak karirmu adalah ketika engkau mendapatkan ridho suamimu. Disitulah namamu akan tertulis di 8 pintu surga. Tidak peduli suamimu tukang tidak peduli suamimu tukang macul. Teu peduli salaki tukang ngusap. Ngusapan manuk. Tidak peduli suamimu kurang tidak peduli suamimu tidak punya jabat. Itu karena suamimu tidak punya titit cenah si itu mah. Tidak peduli suamimu memberikan uang yang sedikit atau banyak, maka sekali kau mengikat janji atas suamimu, wajib atas suamimu taat kepadanya. Walaupun suamimu hanya seorang kuli, walaupun pendapatan suamimu hanya cukup untuk makan sehari-hari untuk menyambung hidup, kemudian namamu tertera di belakangnya Profesor Doktoranda Sarnaja. Tapi ingat Bu, karirmu bukan di kantor. Karirmu bukan menjadi pegawai negeri. Karir terindahmu dan puncak karirmu adalah ketika engkau mendapatkan ridho suami. Ketika suamimu ridho, Allah pun ridho kepadamu, maka namamu akan tertulis di 8 pintu surga. Kata Allah,
udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Hei awewe, geura asup manehna. Geura asup, masuklah engkau ke pintu mana saja yang engkau kehendaki. Itu karena aku ridho kepadamu atas ridho suamimu kepadamu. Maka untuk hormat kepada suami, jangan melihat pendapatan suami. Ulah neuleuh kagagahan salak. Ulah neuleuh bobogaan salak. Bo, Bo, ketika engkau memperlakukan suamimu seperti raja, Neng Ayo, Ayeuna aya eueuh ya, Neng Ayo, ketika engkau memperlakukan suamimu seperti raja, ingat pasangan raja adalah ratu. Engkau posisikan suamimu raja di hatimu, maka ingat pasangan raja yang serasi adalah ratu, maka engkau akan menjadi ratu di hatinya. Kama qala Mang Santri. Cinta ini padamu suci, bagai embun di pagi hari. Tak peduli apa yang akan terjadi, engkau tetap ku cintai. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Cinta ini padamu suci, bagai embun di pagi hari. Tak peduli apa yang akan terjadi, engkau tetap ku cintai. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Engkau istriku tercinta, semoga dipanjangkan umur, tetap dalam satu cinta, bersama selalu bersyukur. Harapanku hanya satu, setiamu kepadaku. Dukunglah setiap langkahku, bahagia di sampingku. Engkau istriku soleha, yang selalu aku banggakan. Kemana kaki melangkah, doaku kan ku sertakan. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Kalau rumah tangga dijalankan oleh orang yang bertakwa, Bo,
salakina takwa, pamajikanana takwa, hampang rumah tangga dijalankan. Ketakwaan akan melahirkan ketenangan hidup. Hoyong tenang hirup. Dari ketenangan lahirlah kebahagiaan. Yuk, urang ngaderes doa nusok diaos ku Nabi Musa. Nu kantos diaos ya, yang pernah dibaca oleh Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah dalam Al-Quran, ya Musa idhab ila fir'auna innahu tagha. Hei Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun karena sesungguhnya dia telah melampaui batas. Apa doa yang dibaca oleh Nabi Musa sebelum dia pergi kawawalak Fir'aun? Apa kata Nabi Musa? Rabbish rohli barang. Rabbish rohli. Nu tukang miluan. Mending nurutan mending setruk. Nurutan boro. Daripada ece engke teu bisa sare. Naon ubi teh doa naon poho deui. Hayu nurutan. Rabbish rohli wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani. Wahai Allah, Rabbi syrahli sadri. Wahai Allah, luaskan hati kami, legakeun hati kami, tenangkeun hati kami, luaskeun jembarkeun dada abdi, bimakna tenangkeun hati abdi. Sebab lamun hirup urang geus tenang, wa yassirli amri, lamun urang hirup bisa tetap tenang. Maksud tenang teh urang adalah urang di bawah pasrah sumerah kana kakawasaan Allah, kana takdir Allah, pengaturan Allah, urang tenang, maka wa yassirli amri, sakabeh urusan bakal gampang. Matak Kang Chandra, lamun hoyong hadir ketenangan dina hirup, lamun hoyong hadirnya kabagjaan dina hirup, tenangkeun hate ku jalan takwa ka Allah. Moal hadir ketenangan, moal hadir kebahagiaan di dalam rumahmu sebelum engkau menunaikan kewajibanmu atas naon? Agamamu. Sebelum engkau menunaikan kewajibanmu sesuai dengan ajaran agama. Karena agama tidak untuk memberatkan tetapi memudahkan. Hadirnya agama bukan untuk menyulitkan, justru menghadirkan solusi untuk hidup kita. Bo, jangan anggap sholat itu sebagai beban. Itu karena ketika kita melakukan sholat, Allah menjamin hidupmu jauh sebelum engkau berobat ke dokter. Mana buktinya? Seorang dokter kenamaan ahli saraf, dia menemukan fakta bahwa dalam struktur otak kita ada sel pembuluh darah yang kecil, tetapi walaupun kecil dia bekerja dengan porsinya. Mana dina otak urang teh aya sel pembuluh darah, lamun eta sel pembuluh darah teka naon, teka lain ka kontrol, teka suplai. Lamun pembuluh darah teka suplai darah jeung oksigen sapoe saputing, itu akan memicu penyakit komplikasi. Sakali deui, lamun otak urang teka kirim oksigen, teka suplai darah dalam sehari semalam, maka itu akan memicu reaksi di otak kita, akan terjadi pemicu penyakit komplikasi. Maka untuk mencegah komplikasi, hendaknya aqimus shalah. Naon Bu? Tegakkan sholat. Dari mana korelasinya? Mana sambunganana? Di mana nyambungna? Yo, entin, yo, mimin, yuyun. Mata kunaon Rasul ngajarkeun lamun urang keur ruku, lamun urang keur sujud, Kang Chandra?
Oh, bisi molor aing mah. Kenapa Rasul mengajarkan kita ketika sholat harus tumakninah? Apa Bu? Tumakninah teh urang teh cicing kalawan tenang, henteu rurusuhan, henteu gudar-gider, jiga jelema sieun teu kabagian BLT. Saukuran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Engkau sujud di atas bumi, suaramu sampai ke atas langit, maka Allah jamin hidupmu akan sehat dan hidupmu akan baik-baik saja. Kenapa? Karena ketika engkau sujud, Allah jamin hidupmu melalui sujudmu. Itu karena ketika dalam posisi sujud, maka jantung dia melakukan tugasnya sebagai penyuplai darah dalam sepersekian detiknya. Dalam sepersekian detik ketika dalam posisi sujud, jantung melakukan tugasnya menyuplai darah ke otak. Kenapa? Karena struktur otak lebih tinggi daripada, sekali lagi, struktur otak lebih tinggi daripada. Maka yang ditemukan oleh seorang dokter saraf di Amerika, Dr. Fidelma Oleri, maaf. Nama beliau adalah Fidelma Oleri. Orang mana? Amerika. Alasan inilah yang menyebabkan dia menjadi mu'alaf. Alasan inilah yang menyebabkan dia pasrahkan hidupnya kepada Allah, karena dia menemukan fakta bahwa dalam otak terdapat struktur sel pembuluh darah yang kecil, tetapi itu adalah motorik dari otak dan itu sangat berpengaruh. Kalau sehari semalam tidak disuplai darah akan memicu penyakit komplikasi. Maka orang yang menjaga sholatnya sehari semalam 5 kali itu kesempatan sehat jauh lebih besar. Sekali deh, kesempatan sehat bugar jauh lebih ketimbang orang yang sering meninggalkan sholat. Engkau tinggalkan sholatmu, engkau rusak hidupmu. Engkau tinggalkan sholatmu, engkau rusak kesehatanmu. Itu. Hei, tukang sound system. Cengar-cengir haram jadah. Kan dek, ayo di Nurajaban sok masang, di Numulu dan sok masang, ayo sholat henteu. Kade, Bu, doakan, tukang son doakan, sing selamat dunia akhirat. Lantaran ia acara moal sukses lamun teu dibantuan ku si eta. Atuh ece bieu nyanyi ece. Rasanya. Lagu naon nu bieu? Nu bieu lagu naon? Hah? Di hadapan Ka'bah? Lamun teu dibantuan ku tukang sound system moal ngeunahan. Betul? Bisa meriah seperti ini itu karena ada jasa sound system. Itu. Lain masalah dibayar, Haji. Dengekeun haram jadah. Urusan mayar mah da kewajiban, tapi nu mahal di manusia mah nyaeta silih nenggang rasa, silih rumasa. Betul? Tah eta nu hese mah eta rumasa. Ngahadirkeun rasa rumasa saling membutuhkan. Kadang-kadang urang mah kana loba duit, geus bodoh teh geus dibayar ieu, eueuh rumasana. Tah ieu nu ngalengitkeun ibadah teh ya. Heuy. Naon sia melotot ka aing? Bo, balik deui. Balik deui kana salat. Kade. Engkau salat, Allah jaga hidupmu. Engkau salat, Allah jaga rumah tanggamu. Jangan mengharap hidup bahagia kalau sholat saja tidak. Bukan masalah rumah tanggamu yang berat, tapi sholatmu yang telat. Ingat, seberapa besar masalahmu, kita punya Allah yang maha besar. Maka jangan salah memilih tempat untuk membuang masalah. Jangan salah memilih tempat untuk mencari solusi. Bawalah masalahmu ke satu tempat di mana Allah menjamin kebahagiaan. Di mana?
amparkeun sajadahna. Hamparkan sajadahmu, engkau berbisik di sana, Allah akan mendengar. Anterkeun kadinya sajadahna, amparkeun, maka engkau berkeluh kesah hanya kepada Allah. Ingat, ulah berkeluh kesah di media sosial. Jangan curhat dina story WA. Berapa ratus temanmu yang membaca, mereka mungkin hanya kepo. Betul? Ngan ukur, oh, gening, baruk, sugante teu kitu. Kumaha teresep? Puas. Laras teu? Jangan engkau upload. Betul? Jangan urusan rumah tangga, jangan menjadi konsumsi publik. Cukup dirimu dan istrimu yang tahu. Bila perlu, Mang Nadi ge ulah apaleun. Kamana Mang Nadi na ya? Hah? Mas Nadi na kamana ya? Aya. Pak Haji. Kepriwe ge? Pak Haji ne onon deh. Oh, lain kunaon aja aing lamun nu hajat teu kaciri aing hese balik. Atuh rek saha aing sasalaman engke. Atuh aing ka lurah sasalaman cek lurah aing teu ka PHP-an. Gitu. Bo. Bo. Hoyong tenang. Hoyong bagja. Maka lakukan tugasmu sebagai hamba Allah. Kita semua mencari jalan menuju Allah, betul? Boro-boro menuju Allah. Jangankan Pak Haji Nadi, Pak Haji, bisi molor. Pak Haji Nadi, nyawon sewu nggih, nyawon sewu. Ra ono sewu 2000 bae nggih. Nyawon sewu. Jangankan kita mencari jalan menuju Allah. Saya berangkat dari Ciamis ke sini halus memerlukan penuntun jalan. Dalam konteks kekinian saya memerlukan Sherlock. Apa? Sherlock. Naon Sherlock teh? Sherlock penunjuk jalan. Sherlokasi. Lokasi yang dibagikan. Pak Hadi. Pak saha? Eta pokokna mah. Pak Haji Nadi mengirimkan lokasi ke Ciamis, kami terima sebagai Sherlock. Saya buka menjadi penuntun jalan. Berapa jam dari sana? Kurang lebih 3 jam 27 menit. Ditambah isoma dan sebagainya, encan ngising, encan kiih, encan modal. Jumlah jam leh jadi 5 jamun dah. Gitu, Bu. Kalau kami tidak mengikuti Sherlock, mungkinkah kami sampai jam 8? Bu, kalau saya tidak mengikuti Sherlock dari Pak Nadi, sampai gak saya ke sini? Datang. Enggak kumaha. Nyampe tuh? Nyampe. Hanya pertanyaannya jam berapa saya nyampe ke sini. Kalau tiba-tiba saya datang ke sini jam 11:30, rek marah, rek ridho. Abdi sumping ka dieu 11:30 peuting. Emang ece milu mayar? Pak Hade, saya datang ke sini jam 11:30, marah atau ridho? Marah. Kenapa? Karena kewajiban saya datang harusnya jam 8. Tadi saya jam 8 pun sudah nyampe di sini. Maka tanya beliau, dari tadi beliau sumringah. Dari tadi beliau sudah mau ngopi dan sudah makan. Tahu kenapa? Karena kalau kita mengundang pengisi acara, Quran dibaca, sambutan sudah selesai, tapi pengisi acara belum hadir, baringsang teu? Lieur teu? Inilah yang dirasakan oleh Pak Hadi. Kami datang jam 8 sudah di sini. Kenapa? Karena saya mengikuti Sherlock. Ibu, bapak erek datang ke Allah, teu make Sherlock, teu make Al-Qur'an, teu make petunjuk nu geus dibagikeun ku Kanjeng Rasul, nepi moal. Nepi moal. Matak lamun hayang nepi pake Sherlock ti Kanjeng Rasul. Mana inni qad taraktu fikum syai'aini lang tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Sungguh nyata telah aku tinggalkan 2 perkara untuk kalian. Selamanya kalian tidak akan pernah tersesat. Selamanya kalian tidak akan pernah tercerai-berai. Selama kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangankan menata negara, rumah tangga, kalau tidak mengikuti sunnah Rasul, engkau tidak akan pernah sampai pada kebahagiaan. Wahai Chandra, wahai Ayu,
ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya menikah itu adalah untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kebahagiaan akan datang, ketenangan akan hadir, dan kenyamanan, ketentraman rumah tangga akan dirasakan. Dari mana? Dari ketakwaan istri dan suaminya. Kalau suaminya saja yang takwa, capek istri menjalankan rumah tangga. Kalau istrinya saja yang takwa, capek istri menjalankan rumah tangga. Kalau suaminya saja yang takwa, capek suami menjalankan rumah tangga. Tapi tahukah ibu kenapa burung bisa terbang? Itu karena mereka memiliki dua. Pernahkah ibu melihat burung terbang dengan satu sayap? Aya manu kibar kayak teplekan. Aya eueuh. Lamun ibu pernah lihat manu kibar satu sayap, ibarat seorang suami, seorang istri menjalankan rumah tangga, tapi salah satu di antara keduanya mereka tidak menjalankan ketakwaan dan tidak menjalankan perintah Allah. Capek hirup model gitu, capek rumah tangga model gitu. Maka sebagai hamba Allah kita punya kewajiban untuk melakukan ibadah mahdoh dan goer mahdoh. Wahai Chandra, bimbinglah istrimu untuk melakukan ibadah mahdoh dan goer mahdoh sampai ia husnul khotimah. Wahai Ayu, yuk dampingi suamimu untuk melakukan ibadah mahdoh dan goer mahdoh sampai ia husnul khotimah. Kama qala Salman Khan wa kajol. Pak Lurah di Antos. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यारे होता है दीवाना सनम. Ada yang paham diri bakal tentrem tur ayem, tujuan kabeh hayang tenang. तेरे बाहों में मर जाए हम, अंजलि पहले जन्म है मेरे गहे से, अब करे उंगाप है. Syukriya syukriya. Tapi ibu ikhlasnya bu. Ada ikhlas mah tambahan deh ya tuh. Bu, bukan sekedar lagu. Mari kita isi maknanya, betul? Hoyong tenang, ingin bahagia. Lamun diri geus nyomponan sadaya kewajiban. Bantuan. La 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 la. Arek moal. Boro. Ulah bari seserian tapi bisa dibedil gua aing.
Sok. Oh lamun diri geus nyumpunan sadaya kewajiban. Tuh cak aing teu moal waras eta mah. Batuk, minum koramil. Sing bener. Sing bener mereka deh. Lamun diri geus nyumpunan sadaya kewajiban. Tong miluan maneh mah tong miluan geus. Sama sok acak-acak lagu aneh aing mah. Oh mere beja kabaraya tong lali jati diri. Panadi si emak. Bari nanggap tuh. La 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 la. Kalau kita sudah melakukan tugas kita sebagai hamba, Bo. Kalau kita sudah melakukan tugas kita sebagai hamba, mana? Hiji ibadah mahdoh. Dua goer mahdoh. Yo, nu bangkrut teh lain nu teu salat. Dengein. Nu bangkrut teh lain nu teu salat, nu sok salat. Mana? Salat ongkoh ngomongkeun batur ongkoh. Aya. Bedil. Yang bangkrut itu bukan yang tidak sholat, tapi yang sering sholat tapi dia mengabaikan kesalahan-kesalahan kecil. Mana contohnya? Ece sholat osok, puasa osok, tapi engkau sering tidak menaruh rasa hormat pada suamimu. Sehingga tekau boga kakeheul. Keheul beka salaki, wanieun ngomongkeun di tukangan. Ditanya ku anak, "Mak kunaon?" Lain bager ngajawabna. Kalau kabeh ngabuntal, lamun panadik nyaho jeung neuleu kumaha eta pamajikan lamun keur teu ridho kana jadi salaki biwirna kawas kieu ya. Iya teh aing teh ngomongkeun kelakuan maranehna ieu teh. Ini saya lagi ngomongin kelakuan mereka ini. Bukannya kesinggung malah ketawa ketiwi. Emang orang-orang stres sih. Udah ini mah. Bo, aya nu sok kitu aya? Heuy. Jika kau marah pada suamimu, lihatlah kebaikannya. Dengerin. Semarah-marahnya suamimu, semarah-marahnya dirimu pada suami, jangan lupa gosok gigimu. Atuh ngebenghos ka salaki bau abab. Semarah-marahnya engkau pada suamimu, Neng Ayo. Leungit si Ayu nage leungit. Si Ayu teangan. Yo. Oh, nyokot kejo meureunnya. Oh, laparan si Ayu. Aing kacaritakeun aya pengantin leungit. Bo, semarah-marahnya dirimu pada suamimu. Bayangkan dia mencari kerja, melangkah dari rumah keluar, kemudian sampai di luar dia ada yang mencarekan. Ho naon atuh aing bantuan? Ada yang memarahi. Yo. Engkau pikirkan suamimu bekerja di luar, dia dimarahi orang, dia diancam, diganggu. Kalau ketika dia pulang ke rumah dia tidak mendapatkan obat untuk lelahnya, ingat suamimu akan mencari obat yang lain. Ketika dia pulang ke rumah kemudian tidak mendapatkan perhatian, ingat dia akan mencari perhatian lain. Betul? Mau lu kayak gitu? Mau? Ya makanya mikir.
Jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Ngajedok aing sok poho ih. Aku takut sayangmu terbagi. Aku takut rindumu pada orang. Anjay, ini dulu bari. Orang lain. Hebat dia mah, bener. Bo, semarah-marahnya dirimu pada suami, ingat disitulah letak kunci surgamu. Ingat. Semarah-marahnya dirimu pada suami, engkau harus ingat kunci surgamu ada pada suami. Ustad, nu kumaha heula salakina. Betul. Tidak peduli suamimu sholat atau tidak. Tidak peduli suamimu berilmu atau tidak. Tidak peduli suamimu gagah atau tidak. Tidak peduli suamimu ya mere duit atau henteu. Bo, ikuti suami selagi dia benar. Nasehati suami kalau dia, karena fungsi istri bukan saja menjadi penghangat di waktu malam, tapi juga menjadi penghangat ketika hati suami sedang kedinginan manakala dia jauh dari hidayah Allah. Bo, tapi suami juga jangan egois. Anjay. Beak sih itu dulu tuh. Makanya Pak, jangan macem-macem. Ini ras terkuat Pak. Susah dilawan. Jangan kata Bapak polisi kalah kemarin Pak. Bapak tanya honya polisi nilang ibu-ibu tapi kan nyerah. Naon sebabna? Polisi curhat poe kamari. Ai hai. Aya polisi curhat poe kamari nilang wati jeung cemai. Ai hai. Bantuan atuh. Telat sia mah. Eka ditilang duanana ku sabab henteu marake helm. Bari majar sen ka kiri tapi belok ka kanan. Polisi curhat. Henteu eta mah. Suami juga jangan egois Acandra. Emang eta salaki sia eta? Dengekun. Dengerin dulu belum selesai. Suami juga jangan egois. Engkau harus melihat pengorbanan istrimu ketika pertama kali dia meninggalkan rumahnya. Antap kekasurupan eta mah. Pak, ingatkah Bapak ketika istrimu pertama kali ikut denganmu, ingat tidak? Engkau mengucap janji manis di depan ayahnya. Engkau menjual segala janji di hadapan ayahnya. Sehingga ayahnya ridho menyerahkan anaknya kepadamu. Dulu engkau jemput anaknya begitu indah jelita. Tapi ketika bapaknya datang ke rumah menjadi tepuguh rupa. Perbuatan siapa itu? Kalau istrimu sudah tidak menarik lagi secara fisik, perbuatan siapa? Ayo. Maka ketika kita melihat, sering kita mendengar, Mang Chandra, kenapa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah? Itu karena rumput tetangga sering dimodalin, Pak. Itu karena rumput tetangga sering diurus. Kalau istri kita diurus dan dimodalin, insya Allah bangetnya hejo oge. Itu. Bo, senang ridho punya suami pelit.
Oh, meskipun ibu oge pelit. Embungnya di pelitan banyak. Pak, dengerin korban, Pak. Nah, sebelum kau menuntut istrimu cantik dan menarik, dengarkan ini, Pak. Mau istrimu cantik? Bantuin, Bu. Bantuin dengan satu kata, dong. Apa, Bu? Mau istrimu cantik? Modalin. Mau istrimu baik? Ajarin. Mau istrimu patuh? Cukupin. Mau istrimu solehah? Mau? Contohin. Saya teh mending nyorongot dong. Biasa wae atuh. Emang aing salah gimana kumaha? Biasa aja keles. Ini mah istrinya mau cantik, istrinya mau terlihat menarik, nggak modal henteu. Dipenta duit, majar maneh cenah minta duit, ai kamari kamanakeun. Yo, dengekeun lalaki pang teungeunah-teungeunahna keur pamajikan lamun nanyakeun duit kamari dikamanakeun. Betul? Iya. Makanya ketika suami pelit itu awal bencana untuk rumah tangga. Sekali lagi, jika suami pelit itu adalah awal bencana untuk seorang istri. Kenapa? Dia meninggalkan kasih sayang orang tuanya, lebih memilih hidup denganmu, lalu engkau momorekeun. Heuh naon atuh? Ceng naon ceng? Sia udah dua ayat tadi aneh aing. Istrimu mau mengikutimu walaupun dia tidak tahu apakah bahagia atau celaka, walaupun dia tidak tahu apakah harmonis atau tidak, walaupun dia tidak tahu apakah kamu mampu menjamin kebahagiaan atau tidak. Tapi ingat, engkau harus menghargai pilihan hidupnya. Dia lebih memilih hidup denganmu ketimbang hidup dengan ayah bundanya. Itulah yang harus dilihat oleh suami. Dan engkau pun. Dan istri pun. Dulu engkau pergi kemanapun atas izin ayah. Dulu mau beli apapun atas ridho ayah. Dulu engkau mau kemanapun engkau bertanya pada ayah. Mau beli ini itu onoh eneh juga harus minta sama ayah. Sekarang semua itu berpindah. Setelah ijab kabul, engkau meminta ridho kepada suami. Maka jangan lepas dari suamimu. Kenapa? Singkat saja untuk seorang istri yang solehah. Idza sholatil mar'ah khomsaha. Asalkan seorang istri sholat 5 waktu tong kaliwat. Sanajan ece teu pernah saumur hirup sholat duha teu pernah. Sanajan seumur hidup teu pernah tahajud. Sanajan seumur hidup teu pernah salat tasbih. Engke sakadeng deui nisfu Sa'ban salat halangan. Asal engkau jaga salat 5 waktumu, maka itu menjadi jaminan. Pertama, idza sholatil mar'ah khamsaha. Engkau jaga sholat 5 waktu, rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, sanajan teu pernah sholat duha, sanajan teu pernah sholat tahajud, cukup bagimu untuk mengantongi kunci surga. Yang kedua, wasomat syahroha. Asalkan seorang istri puasa bulan suci Ramadan. Engkau jaga bulan suci Ramadan, nu boga kodoan ayeuna bisa kabur datang dari Ramadan. Ulah hantam nyeblak ngabaso. Majar maneh senam, cenah senam di desa. Ayo balik senam saya mah ngabaso di sangguan. Aneh aing mah. Majar maneh cenah hayang diet. Aya tukang naon? Jang. Lain. Baso. Hooh. Majar maneh cenah hayang diet, hayang kurus, aya tuan kieu mah ditalukan wae.
Di goroan wae. Heuy. Wasomat syahroha. Engkau jaga puasa di bulan Ramadan. Sanajan ece saumur hirup teu pernah puasa Senin puasa Nabi Daud. Alah, aing teu pernah teteh mah teu beuki. Hoream. Aya kitu? Mah. Lain teh hayang puasa lain teh hayang. Mah. Seueur. Mata ngahaja babantu dinu haja teh nyeketan parasmanan we si eta mah. Mah. Heeh. Matak di lega deuleu tukang kameramen. Kameramen deuleu. Di lega, da ngadeukeutan kejo. Mah. Bu, sanajan ibu teu pernah puasa Nabi Daud, teu pernah puasa Senin Kemis, teu pernah puasa Ayamul Bid, teu pernah. Puasa Ayamul Bid teh atuh 13, 14, 15, 14, 15, 16 teh eta Ayamul Bid. Pertengahan bulan 3 poe. Maka ece teu pernah puasa nu sunah-sunah kitu, tapi Ramadan dijaga 2 tah jaminan. Nu katilu wa hafizat farjaha, jaga kehormatan, jaga auratmu khusus untuk suamimu. Jangan engkau tumbang tembong kepada RT. Atuh ngeunaheun teuing si RT gitu mah atuh. Atuh menang banyak si RT. Atuh paingan si RT ngoret teu pindah-pindah di dinya. Atuh heueuh nempo hutan rimba atuh di dinya meureun. Cek si RT ulala. Aya RT na aya. Kade kasihanilah RT. Sok dulu batur menang BLT maehna mah. Henteu. Giliran aya katugenah kanaon paheulana RT diaromongkeun. Deuleu RT awak RT bargang kabeh ge. Bu, jaga naon kehormatan. Aib rumah tangga, persoalan rumah tangga ulah nepi ka nyebrang tina panto keluar imah. Kulah salaki dibawa ka pos ronda, ku salaki dibawa ka pagawean, ku pamajikan dibawa ka tukang sayur, cubak-cabak kana terong, cubak-cabak kana naon kana kangkung, cubak-cabak kana naon kana paria. Atuh horeng teh eta mah alasan wungkul. Hoyong ngomongkeun salaki, stop, heuy, stop. Loba nu bangkrut, loba nu sok salatna teu ditarima gara-gara ngomongkeun. Sebab salat nu aya keneh gibahan mah moal ditarima, boro-boro ditarima, nepi ka langit kahiji ge moal. Untuk sampai ke hadirat Allah, hiji kudu bersih tina gibah. 2 tina hubud dunya. 3 tina takabur. 4 tina ujub. 5 tina hasud. 6 tina ria. 7 tina naon? Teu ikhlas. Naon cenah po? Teu ikhlas. Eta salat urang matak pikirkeun ku sararea. Sabaraha kali ngomongkeun RT? Sabaraha kali ngomongkeun salaki? Sok. Jaga kehormatan, jangan sampai orang lain tahu persoalan rumah tangga kita. Belajarlah dari membuat kopi. Ketika engkau membuat kopi, orang tidak perlu tahu keadaan dapur kita, yang penting rasanya coy. Betul? Orang tidak perlu tahu urusan dapur kita berantakan, kopi berceceran, tidak perlu Eti. Tidak perlu. Yang penting orang tahu itu rasa kopinya. Tidak perlu kau ceritakan ini bikin kopi saya sampai berceceran loh. Tidak perlu. Nu penting rasana karasa kubatur. Kitu ge rumah tangga urang Acandra. Nu penting kolot apaleun urang bagja. Nu penting kolot apaleun urang tenang. Nu penting kolot apaleun urang calager. Aya kasusah dan sebagainya teureui kuduaan. Kolot mah ulah apaleun. Lamun bebeja ka kolot ngaranna ge kolot pasti mihak. Berat sabelah. Sok
Moal aya kalau terido anak dia nyeri moal. Sanajan kuminan tu idaman. Moal. Manusia ridho ka jelema teh lamun kabeuli hatena, kacukupan hatena. Kurang parab mah angger wae. Ece ge pan ece ridho ka salaki mun mahi parabna. Kurang mah disetoran kapan? Hah kitunya. Apa majikan teh alabatan angkot pan ieu mah. Bo, Bo, jaga auratmu, oke? Yang keberapa? Yang terakhir. Wanita solehah adalah wa ata'at jaujaha. Engkau taat kepada suamimu, maka Allah berikan pilihan pintu mana yang kau masuki karena namamu tertulis di 8 pintu surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Eta kewajiban pamajikan. Seorang suami dia berkewajiban memberikan nafkah. Nafkah itu terbagi 2. Ada nafkah dohir, ada nafkah batin. Dohir meliputi 1 memberikan tempat perlindungan. Apa? Papan. Apa Bu? Papan itu apa? Rumah. Tidak perlu mewah, yang penting berkah. Sekali lagi, tidak perlu mewah, yang penting semewah apapun, kalau tidak ada keberkahan di dalamnya, rumah mewah berasa neraka. Yang mana Quran tidak pernah terdengar, amalan sholat tidak pernah terlihat, obrolan hangat bersama anak tidak pernah terlihat, dirasakan. Indungna dina sofa kieu. HP sibuk jeung HP atuh bapana dipantau di ditu sarua. Budak nu leutik ngadapang dina mana dina keramik, nu leutik oge nu budak panggedena dina juru pantau kieu bae. Akhirna eta imah dieusi kulimaan tapi masing ongkos saimah tapi masing. Hidupkan rumahmu dengan membaca Al-Qur'an. Aktsiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an di rumah Pak Chandra. Karena sehebat apapun, seindah apapun rumahmu, kalau jarang dibacakan Al-Qur'an, yakillu khairuhu, sedikit kebaikannya. Wa yaktsuru syarruhu, banyak kejelekan dan keburukannya. Wa yadiku ala ahlihi, dan rumah akan terasa sumpek dan rumah akan terasa sempit. Bukan rumahmu yang sempit, hatimu yang sempit. Kenapa? Karena Allah berikan kesempitan dalam hati orang-orang yang menjauhi Al-Qur'an. Ibu nyaah ke anak. Ibu nyaah ke anak. Lamun ibu nyaah ke anak, jangan jadikan rumahmu kuburan. Selama ini anak kita mungkin tinggal di kuburan, Bu. Bukan itu rumah saya. Kalau itu rumah manusia, harusnya ada amalan soleh di dalamnya. Bukan sekedar pertengkaran. Bukan sekedar keegoisan. Bukan sekedar engkau merasa capek mengurus rumah. Tapi engkau tidak memperhatikan nasib anak dan masa depan anak. Mereka butuh orang tua yang tenang. Mereka butuh orang tua yang bertakwa. Bukan orang tua yang berada. Karena urusan kebutuhan jasmani, walaupun orang tua tidak memberikan, mestinya kalau memang urusan jasmani adalah kewajiban orang tua dan memang hak orang tua, mestinya anak yatim tidak akan pernah mampu hidup. Betul? Maka jangan sampai anak kita memiliki orang tua tapi mereka lebih celaka daripada yatim piatu. Mereka memiliki orang tua tapi nasib mereka lebih cedera dan lebih celaka daripada yatim. Itu karena orang tuanya egois dan masa bodoh akan nasib anak. Jika kau peduli dengan anakmu, bacakan Quran di rumah supaya rumahmu terasa hangat oleh cahaya hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Chandra, bukan sekedar papan tapi juga sandang. Sandang itu apa? Pakaian. Pakaian itu bungkus awak atau untuk menjaga berikan pakaian yang indah,
tetapi juga memenuhi syariat, bukan sekedar tren, bukan sekedar pakaian, tapi juga mampu menjaga kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lain bujal nongtot bijil nengtet. Gitu. Bo, hati-hati memberikan pakaian kepada anak. Awas, bisi euceun ke mere naon, mere baju ke anak, make tiung na dipurintil, beri baju nanu nyetil, calanana model pensil, hayang ketingali. Salatullah salamullah ala toha. Hati-hati Bu dalam memberikan pakaian kepada anak. Betul? Betul? Yang kedua, didik anakmu, terutama yang wanita. Bu, kalau punya anak cewek, didik hal-hal dasar tentang rumah tangga. Setidaknya mereka mau mencuci piring bekas makan mereka. Setidaknya mereka mau membereskan tempat tidur bekas tidur mereka. Karena ketika sudah terbiasa, itu untuk mereka sendiri, dan ibu pun akan merasa bahagia dan tidak akan pernah khawatir ketika ibu jauh dengan anak. Kenapa? Karena anak mampu mengurus dirinya sendiri. Iya, mereka goreng endog kot make helm. Goreng endog make helm. Asyik arek goreng endog arek balap. Oh, lu kita teh ngaranna salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna pinter dangdan teu bisa ngejo. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin. Budak teh tereh beger tereh agung nya ari gawena teh dangdan we dangdan aya nyusuhan teu belul naheur cai ku tutung naheur cai tutung ih heuh saat naheur cai kuat saat komo-komo numis kangkung ih ajarkeun hal-hal mendasar nu basic ka anak, ajarkeun teu lalaki teu awewe ajarkeun. Jika anakmu laki-laki setidaknya dia mandiri. Dan ketika dia beristri, walaupun istrinya sakit, dia mampu mengurus diri dan istrinya. Bukankah ibu akan bangga? Betul? Kalau anakmu seorang cewek, seorang perempuan, maka engkau akan bangga memiliki anak yang sudah siap dalam hal mengurus dirinya. Bukankah kita akan tenang? Laras? Laras? Imai gawe gegeliseun. Diajak ka sawah ngakutan pare marera rera rera rerang marera rera rera rerang. Diajak ka sawah teh embungeun parawan zaman kiwari mah diajak ngagebot teh embungeun gawena teh gegeliseun begitu gawena teh oh ai beungeut Korea ai cokor-cokor Afrika kade ceu. Jangan sampai anakmu dinikahi oleh orang lain kemudian dikembalikan oleh menantumu. Kenapa? Karena menantumu kecewa. Mereka kecewa mendapatkan istri yang tidak mampu apa-apa. Jangankan untuk menanak nasi atau ngagoreng endokot pakai helm. Berarti lamun anak ibu dikembalikan ku batur, ibu gagal mendidik anak. Betul? Ketika orang lain mereka lebih memilih bercerai daripada anakmu, bukankah engkau gagal membesarkan anak? Anak ibu lalaki ditinggalkan ku pamajikanana gara-gara naon? Anak ibu na egois, anak ibu na teu bisa mimpin, berarti ibu teh gagal ngadidik anak. Matak zaman kiwari teu lalaki teu awewe, tanamkan ketakwaan iman dalam hati mereka agar mereka memiliki pondasi dan landasan hidup. Terakhir Bu. Terakhir, sok, memang ada hari cau, sok. Chandra, telahnya.
Udin suka di jalan, namanya Jalaluddin. Hah? Udin kaget. Teruskan. Terakhir Chandra, Udin. Meni asa hayang ongkek aing. Aya Chandra pantes gitunya. Pantes Udin. Heeh. Itu. Bo, eksistensi manusia tidak akan pernah sukses dunia maupun akhirat sepanjang dia melupakan kebaikan orang tua. Dalam agama apapun, Chandra, remember, you must remember. Ingat Pak, ingat Bu, dalam agama apapun berbakti kepada orang tua selalu diajarkan dan selalu diutamakan. Apalagi dalam Islam. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, telah aku perintahkan bahwasanya jangan engkau beribadah kepada selain Allah. Jangan engkau beribadah kepada selain Allah. Dan ketika engkau mampu beribadah kepada Allah, berbuat baiklah kepada orang tuamu sendiri. Bo, artinya ketika kita mampu melakukan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, tetapi lalai, abai terhadap orang tua, ibadahmu nol. Sebanyak apapun umrohmu dan sebanyak apapun sodakoh dan sehebat apapun ilmu, itu semua tidak akan mengubah hidup kalau engkau melupakan orang tua. Jadi semua ini tentang mangga. Jadi Chandra, lamun hoyong sukses rumah tangga dunia akhirat, jangan lupakan jasa dan kebaikan kasih sayang orang tuamu. Tanpa mereka kita tidak akan pernah hidup seperti ini. Betul? Ada fakta yang tersembunyi dalam orang tua kita, Chandra. Mungkin engkau tidak tahu, setiap malam ibumu bangun dan menengok ke kamarmu hanya untuk memastikan agar engkau tidur terlelap. Tiap hari bapakmu menangis mengais rejeki, terkadang dengan perut lapar, terkadang dengan rasa malu. Uang yang dibawa entah hasil apa. Mungkin itu hasil motor gadean, mobil cicilan, kermelaan anak pamajikan, berangkah hujanan, peting katirisan, nepikeun ka awak pinuh hapuran, hirup pararusing di udah gelising nepi ka gering, laja-laja ubarna laja-laja, laja-laja, oh. Hah? Mak keur naon? Marud laja. Jeung naon mak? Bapak sia hapur. Chandra harus tahu pengorbanan ayah. Walaupun ayahmu tidak pandai mengutarakan kata-kata, walaupun ayahmu tidak pandai mengutarakan kasih sayang lewat kata-kata, sakede. Walaupun ayahmu tidak pandai mengutarakan kasih sayang lewat kata-kata, percayalah tenaganya habis untuk memperjuangkan masa depanmu. Dan engkau harus tahu sebelum mereka meninggalkanmu, jangan sampai engkau rindu kepada mereka, hanya sayang jasad mereka terbungkus kain kapan dan dibenamkan dalam tanah merah, tertutup oleh tanah merah. Hanyalah sebuah kerinduan yang melekat pada hati kita. Ingin kita berkumpul kembali dengan orang tua, ingin kita memeluk ibu kita, ingin kita menjaga senyum ibu kita. Hanya sayang mereka telah lebih dahulu pulang ke rahmatullah dan diasingkan di dalam tanah merah kuburan. Kama qala Endis al-Husna
rindu. Kalau kau rindu dengan ibumu, angkat tanganmu, doakan mereka agar Allah jamin keselamatan dan Allah ampuni dosa mereka. Jika ibu kita masih hidup di dunia, semoga Allah berikan kesehatan dan Allah jadikan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Jika orang tua kita sudah ada di alam barzakh, semoga Allah memberikan selimut hangat rahmatnya. Allah menjaganya sebagaimana mereka menjaga kita waktu kecil. Dan Allah melindungi mereka sebagaimana mereka melindungi kita. Dulu kita bukan siapa-siapa. Sampai hari ini kita mendapatkan hormat dari orang, mendapatkan pengakuan dari orang lain, dan mendapatkan kemuliaan dari orang lain. Kemuliaan yang kita dapatkan hari ini bukan milik kita, tapi itu adalah pemberian dari kasih sayang orang tua kita. Mereka yang tanpa pamrih mengorbankan hartanya, tenaganya, bahkan kesehatannya, hingga jasad mereka menyatu dengan tanah, mereka tidak pernah menyesal berkorban untuk kita. Maka angkat tanganmu, mintalah kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbi gfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba jaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhatina wa li jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wassallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jangan tunda, jangan lama-lama. Jika ada yang merasa punya urusan dengan orang tua hari ini, jangan tunda. Siapa tahu kesulitan yang kita hadapi hari ini itu adalah efek dari masalah kita dengan orang tua. Allah tidak akan mengizinkan kepada anak yang durhaka. Maka mintalah maaf kepada orang tuamu, Allah akan memaafkanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.